Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara mengatasi gangguan psikosomatis. Sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi psikosomatis. Ini juga sebagai jawaban atas komen teman-teman subscriber ya yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi gangguan psikosomatis. Baiklah, jadi gangguan psikosomatis ini ada hubungannya, rangkaiannya ya dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, karena ini merupakan rantai negatifnya di situ. Akan tetapi pada pembahasan kali ini saya akan fokus terhadap bagaimana mengatasi khususnya pemikiran atau psikosomatis. Nah, yang pertama apa itu psikosomatis ya? Nah, psikosomatis itu berasal dari dua kata ya, psiko dan soma, yang psiko itu artinya jiwa ya, kemudian soma itu badan ya, jiwa itu atau pikiran lah ya. Maksudnya apa yang dipikirkan oleh kita itu akan direspon oleh badan atau oleh tubuh kita. Oleh karena itu, ketika pemikiran-pemikiran kita bersifat negatif, maka respon tubuh kita juga negatif, yang akhirnya menjadi tidak menguntungkan. Tetapi sebaliknya, kalau pemikiran kita positif, maka responnya juga positif. Itu yang dimaksud dengan psikosomatis. Nah, yang lebih penting lagi ketika kita mau mengatasi gangguan psikosomatis, maka kita harus tahu sebabnya dulu ya. Jadi sebab terkena psikosomatis ini penting ya, karena kalau kita mau istilahnya apa ya menyelesaikan, harus tahu masalahnya dulu, masalahnya itu datangnya dari mana, seperti itu. Nah, sebabnya di dalam psikosomatis ini hubungannya erat juga dengan anxiety ya, atau kecemasan berlebih. Nah, ini sebenarnya multifaktor ya. Jadi multifaktor itu ya banyak sekali lah, karena sekarang era informasi yang sangat luas ya, istilahnya globalisasi. Nah, maka dari itu juga akan memicu pemikiran kita atau otak kita menjadi lebih banyak masukan yang mau tidak mau kita ikut
terpancing memikirkan hal itu, nah akhirnya menjadi penuhlah pemikirannya itu. Nah, hal-hal itu pokoknya banyak sekali ya faktornya. Nah, maka karena banyak faktor, contohnya seperti ini teman-teman. Contoh kecil aja lah. Sekarang ketika kita membuka HP yang sering kita lakukan dan sekarang hampir semua orang itu kalau kita mati itu semuanya pegang HP. Nah itu ketika kita buka di situ sudah banyak hal yang akhirnya kita ikut berpikir. Contohnya kita membuka status orang lain yang sebenarnya bukan ditujukan kepada kita, itu aja kadang kita ikut mikir gitu loh. Nah, belum dengan informasi-informasi lain yang kadang juga memberikan tugas kepada kita saja juga lewat HP, kemudian ada informasi apa yang baik, yang tidak baik itu juga lewat HP. Nah, contoh kecil lewat situ aja itu sudah bermacam-macam sekali yang akhirnya kita ikut memikirkan. Nah, intinya begini teman-teman. Jadi sebab terkena psikosomatif karena banyaknya informasi, banyaknya faktor yang menyebabkan pemikiran kita menjadi aktif ya, mau tidak mau harus berpikir, maka otak kita atau pikiran kita itu lelah gitu loh. Ini sebab yang paling utama itu. Jadi ya istilahnya pikirannya capek lah, pikiran capek, pikiran lelah sehingga banyak hal termasuk hal-hal yang negatif itu selalu dipikirkan itu. Nah, pikiran yang terlalu aktif itu yang kadang kita ini sepertinya tidak ada batasan ya. Jadi masa lalu yang mestinya sudah tidak kita pikirkan juga ada yang masih dipikir, kemudian saat ini yang benar-benar sedang kita hadapi juga dipikir, bahkan masa mendatang ya yang belum ada kejadian, belum ada apa-apa, itu pun kadang kita sudah mikir. Nah, oleh karena itu maka kerja pikiran atau otak ini menjadi terlalu lelah gitu. Nah, selain itu pikiran kita dipicu untuk terlalu aktif. Terlalu aktif ya karena itu banyaknya informasi sehingga kita mau tidak mau terpancing untuk aktif. Nah, itu menjadi sebab juga di dalam psikosomatis. Maka intinya sebab utama adalah otak kita atau pikiran kita itu terlalu lelah gitu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi yaitu bagaimana cara mengatasinya ya, cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya karena otak kita terlalu lelah ya pertama istirahatkan otak kita ya. Istirahatkan pemikiran kita. Tapi itu juga tidak mudah. Contohnya ketika saya atau teman-teman ya sudah mau tidur saja ketika belum betul-betul tertidur pulas itu kadang masih sempat mikir gitu loh. Maka kerja paling maksimal sebenarnya adalah kerja pikiran, kerja otak gitu. Nah, maka dari itu untuk mengistirahatkan pikiran maka kita harus betul-betul istirahatlah. Katakanlah tidur itu usahakan cukup dan ketika mau tidur juga seperti HP itu kita matikan saja. Karena kalau nanti tidur belum begitu pulas, kadang ada telepon, kadang ada WA, nah kemudian juga karena kita dengar akhirnya bangun lagi. Nah itu akhirnya otak sepertinya kurang sekali istirahat itu. Nah itu yang pertama, jadi solusinya istirahatkan pikiran atau otak. Nah kemudian yang kedua pikirkan hal yang positif saja gitu. Kadang
yaitu karena kita terpancing semua hal itu dipikirkan sampai yang nggak penting lah, ibaratnya tetangga beli televisi baru saja kita mikir gitu, sebenarnya itu nggak perlu gitu, tapi banyak hal yang akhirnya memicu pemikiran kita. Jadi kalau informasi itu masih masuk, ya pikiran masih aktif gitu, seperti itu. Nah, itu maka karena kita merasa terganggu secara psikosomatis, maka mulai sekarang ya kita batasi lah yang perlu dipikirkan yang mana, yang tidak yang mana. Nah, itu kalau bisa disaring, kita fokus pada hal yang memang berhubungan dengan diri kita. Ketika itu fokusnya tidak ke diri kita, yang nggak usah dipikirin, gitu, seperti itu. Itu ya. Kemudian latih berpikir positif dan logis gitu. Caranya bagaimana melatih berpikir positif dan logis? Nah, untuk berpikir positif ya kita selalu mengambil nilai positifnya lah. Nilai positifnya itu nilai kebaikannya gitu ya. Jadi jangan ditonjolkan nilai kekurangannya. Contoh misalkan ketika kita mendengar berita, katakanlah menonton televisi, itu kadang yang membekas di pikiran kita justru berita-berita yang negatif. Nah, ini sebenarnya kurang tepat juga di dalam penderita psikosomatif. Nah, itu juga akan menambah pikiran juga. Sebenarnya berita yang kita dengarkan ya berita yang positif, yang baik-baik, yang menyenangkan, sehingga tidak menambah beban pemikiran kita. Dan sekalipun itu menambah informasi, adalah informasi yang menyenangkan, menggembirakan, sehingga rasanya itu justru menjadi terhibur, menjadi senang, menjadi bahagia. Nah, itu karena kita sudah bisa menyaring hal-hal yang bersifat positif yang kita ambil. Jadi yang negatif kita kurangi itu. Kemudian juga banyak berpikir hal-hal yang menyenangkan ya, yang menyenangkan. Jadi hal-hal yang kira-kira di pikiran kita itu menyedihkan, mungkin menyakitkan, apalagi sampai membuat luka batin, itu kalau bisa kita hilangkan. Tapi juga tidak semudah itu, karena kadang apa yang kita pikirkan itu karena sudah tersimpan di dalam otak bawah sadar kita, itu tidak bisa dihapus itu. Nah, bisanya apa? Bisanya hanya ditumpangi dengan masukan-masukan lain yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan. Sehingga hal-hal yang negatif, yang menyakitkan itu akan terlupakan dengan sendirinya itu. Itu begitu teman-teman ya. Nah selain itu kita juga secara spiritual ya itu memang harus selalu mengedepankan syukur lah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, saya masih diberi nafas, saya diberi kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga dengan kita semakin banyak bersyukur, itu nanti yang kita pikirkan hal yang negatif. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri ya. Coba misalkan teman-teman bisa ya dalam waktu inilah ya menyebutkanlah sekitar 50 hal yang bisa disyukuri. Itu insya Allah nanti pikiran-pikiran kita lebih dominan ke arah yang positif gitu loh. Selain bersyukur juga kita ikhlas ya. Jadi ikhlas di dalam kita melaksanakan kegiatan maupun hal-hal yang kita pikirkan itu supaya kita tidak beban gitu. Ada beban, dan ketika ada beban-beban yang mungkin belum terselesaikan, itu juga
kita harus bersabar ya, bersabar karena memang sesuatu hal itu butuh proses ya. Nah, kita harus berpikir logis seperti itu gitu. Sehingga apa yang kita pikirkan itu secara wajar, secara logis, masuk akal sesuai dengan fakta yang kita lakukan seperti itu. Tapi jangan berpikir yang di luar nalar lah. Di luar nalar itu contohnya hal-hal misalkan yang berhubungan dengan mitos ya, berhubungan dengan hal-hal gaib. Nah, itu hanya akan menambah ruwet. Nah, akhirnya otak menjadi tambah capek. Nah, ketika di dalam pemikiran kita ini penuh dengan ilusi, halusinasi, apalagi itu yang negatif. Nah, itu yang akan menambah asam lambung kita akan naik. Ketika asam lambung kita naik, kemudian sampai ke GERD ya, GERD penuh dengan sensasi yang sampai 1001 rasa sensasi. Nah, akhirnya kita menjadi cemas dengan keadaannya, menjadi anxiety. Nah, setelah itu berputar lagi, kita berpikir yang negatif lagi. Nah, setelah berpikir negatif lagi, asam lambung naik lagi. Ini yang menjadi lingkaran negatif yang tidak pernah selesai. Makanya orang yang terkena psikosomatis itu kecenderungannya sembuhnya lama. Nah, oleh karena itu dengan kita mencermati seperti itu, jadi itu tadi sudah saya sebutkan beberapa hal cara mengatasinya. Kalau kita praktekkan, insya Allah psikosomatis akan segera sembuh. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.